Selamat sore Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu dengan judul kolaboratif. Pada materi kolaboratif saya akan membahas yang pertama latar belakang terjadinya kolaboratif, yang kedua pengertian dari WOG, yang ketiga penerapan WOG baik di luar negeri dan di Indonesia, dan yang terakhir adalah tantangan dan hambatan WOG itu sendiri. Latar belakang terjadinya kolaboratif adalah kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan publik membuat pemerintah dituntut untuk melakukan perbaikan, terutama terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Rumitnya prosedur terkait dengan pelayanan publik merupakan gejala umum yang telah dihadapi oleh masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Perbedaan visi dan nilai-nilai juga akan mendorong adanya potensi disintegritasi bangsa dan ego sektoral, sehingga dibutuhkan suatu perekat agar persaingan antar sektor tersebut dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam menghadapi berbagai permasalahan birokrasi, khususnya ego sektoral, adalah pendekatan kolaboratif, yaitu Whole of Government atau WOG. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari WOG. Pengertian WOG. Whole of Government merupakan sebuah upaya untuk mengintegrasikan berbagai instansi atau sektor pemerintah agar memiliki tujuan bersama dan dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah pelayanan publik. Whole of Government mengutamakan prinsip kesatuan dan kolaborasi sehingga kebutuhan publik dapat ditangani dan diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. WOG atau Whole of Government merupakan salah satu frame yang dapat diterapkan dalam pemerintah dalam rangka meminimalisir disintegrasi bangsa dan menghilangkan fragmentasi sektor. Seluruh elemen pemerintah, khususnya aparatur sipil negara (ASN), memiliki peran yang sangat besar terhadap terwujudnya Whole of Government. Selanjutnya kita masuk ke materi penerapan Whole of Government baik di luar negeri maupun di dalam negeri ataupun di negeri kita, negeri Indonesia. Penerapan WOG di luar negeri. Penerapan Whole of Government atau WOG dimulai dari negara-negara Anglo-Saxon dan sampai saat ini berkembang dan digunakan oleh berbagai negara. Contoh unit strategis yang dibangun pemerintah Inggris Raya pada waktu itu adalah Social Exclusion Unit pada tahun 1997. Dari dokumen resmi milik pemerintah Inggris Raya pada tahun 2004, Social Exclusion Unit memiliki tugas untuk meningkatkan pemerintah dengan menghasilkan solusi-solusi yang sifatnya join up atau bentuk integrasi dari berbagai pihak. Dalam menyelesaikan suatu masalah, unit tersebut melakukan konsultasi dengan berbagai otoritas, pelaku bisnis, sektor publik, sektor swasta, dan pihak-pihak lainnya. Di Amerika, salah satu bentuk respon terhadap WOG dilakukan pemerintah dengan cara membentuk Homeland Security Department. Departemen tersebut dibuat pemerintah pasca kejadian teror 9/11 dan memiliki misi utama untuk memberikan keamanan terhadap berbagai ancaman.
Penerapan WOG di Indonesia. Penerapan WOG di Indonesia dapat dianggap sebagai perekat kebangsaan dan penjamin bersatunya elemen-elemen negara. Menurut Rahmadi, tahun 2017 terdapat beberapa aktivitas yang bisa diupayakan oleh pemerintah untuk terwujudnya whole of government, antara lain penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas yang sifatnya tidak permanen, dan yang terakhir melakukan koalisi sosial dengan kelompok bisnis dan kelompok masyarakat. Contoh bentuk aktivitas whole of government di Indonesia adalah yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK di tahun 2016. Diungkapkan melalui situs resminya pada 2016. Pada waktu itu, Kemenko PMK memiliki program pemberdayaan kawasan pedesaan. Contoh lain adalah koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah investasi ilegal melalui halaman media Tirto Andreas 2018 mengungkapkan bahwa untuk melakukan pencegahan investasi ilegal, pemerintah menunjuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menjadi fasilitator dan terdapat 13 lembaga yang terlibat dalam koordinasi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan maupun kekurangan whole of government. Kekurangan WOG adalah memerlukan waktu yang lama, relatif mahal atau costly, tidak selalu cocok dengan wicked problems yang akan ditangani, hasilnya sulit diukur. Hambatan whole of government. Hambatan whole of government terutama disebabkan oleh tujuan, prioritas, dan akuntabilitas yang tidak jelas, benturan agenda dan kepentingan sehingga tidak dapat tercipta kolaborasi, ego sektoral antar instansi dan insentif yang rendah pada sektor pelayanan publik. Masalah akuntabilitas yang tidak jelas atau minim ini menjadi faktor kunci timbulnya korupsi di sektor publik. Selanjutnya kita membahas tentang materi korupsi. Korupsi itu terjadi ketika terjadinya praktek monopoli ditambah dengan praktek diskresi dan kurangnya akuntabilitas pada seseorang. Korupsi termasuk salah satu masalah pada sektor publik yang sulit diberantas dan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Penanganan masalah ini pada sektor publik seperti korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara-cara atau pendekatan biasa atau in the box, melainkan harus dengan cara atau pendekatan yang tidak biasa atau out of the box. Korupsi berkaitan dengan perilaku ASN, pelaku usaha, dan masyarakat. Maka, perilaku mereka yang resistensi atau menolak pemberantasan korupsi akan menjadi hambatan tersendiri bagi APH dan KPK dalam mengimplementasikan whole of government memberantas korupsi di Indonesia. Sekian dan terima kasih.